Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Nunusan Hikar. Di video kali ini gua akan sedikit mereaction nih. Ada banyak komentar tentang Gunung Guntur yang kemarin yang mungkin udah sekitar beberapa minggu ke belakang lah gua bahas tentang bukan larangan sih, bahwa Gunung Guntur itu merupakan cagar alam gitu, bagian dari cagar alam. Jadi dilarang untuk adanya kegiatan pendakian. Nah, gue ngupload di beberapa sosial media, diantaranya Instagram dan TikTok. Nah, ini gue akan mereaction komentar yang ada, komenan yang ada di TikTok dulu nih, karena anjir komentarnya itu ada yang terus juga ada yang kocak, terus ada yang wah pokoknya macem-macem sih. Sekitar ada 231 komentar dan yang nonton itu ada sekitar 329.000 untuk yang Gunung Guntur. Terus juga nanti ada ngebahas tentang yang Gunung Merbabu. Nah, yang Gunung Merbabu ini sekitar 406.300 yang nonton tuh. Nanti akan gue bahas komentarnya. Pokoknya komentarnya wah lucu-lucu sih, lucu-lucu, dan juga ya banyak netizen yang mengungkapkan keresahan mereka juga sih tentang statement bahwa Gunung Guntur itu dilarang untuk dijadikan kegiatan pendakian. Nah, sekarang kita lihat dulu komenan yang pertama nih. Untuk komenan yang pertama itu, nah sini yang pertama itu dari Julian AR. Setahu saya ada bagian dari Gunung Guntur yang boleh didaki, Bang, yaitu bagian sebelah timur jalur pendakian Citiis, karena memang diperuntukkan sebagai TWA. Nah, itu menurut Julian AR. Dan di sini dikomen lagi, yang tidak boleh itu bagian baratnya atau jalur pendakian Cikaurupan, karena masuk kawasan CA Kamojang yang dilindungi. Nah, emang sih di Gunung Guntur itu ada PLTU ya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Di bagian Kamojangnya kalau lo masuk lewat via Majalaya Bandung Barat, itu nanti lo akan dari lo pokoknya masuk dari Jalan Soekarno-Hatta, nanti tembus ke Majalaya. Dari Majalaya lo bisa lurus terus, nanti di situ lo akan ketemu Pasar Ibun. Dari Pasar Ibun lo naik terus dan itu Kamojang. Gue udah pernah kesana soalnya, karena gue waktu dulu kuliah kerja nyatanya, waktu zamanan kuliah gue di situ di Majalaya, dan gue sempet main ke Kamojang. Jadi menurut Bang Julian ini yang tidak boleh itu bagian baratnya katanya, atau jalur pendakian Cikahuripan. Gue pernah lagi anjir dulu 2019 kalau nggak salah, gue pernah ke Cikahuripan, itu dulu ya. Kemudian juga ada yang berpendapat juga, ada yang ngomen nih, Aiman ke Julian, cuma sampai kaki gunungnya, nggak sampai atas katanya untuk kawasan cagar alamnya. Kemudian dibales lagi sama Julian. Oh, terus ada yang komen lagi nih, kemarin gue ke Cikahuripan, maaf nggak tahu, kata dia. Iya kak, aku tahun 2021 naik Guntur, kata teman-teman komunitas bilang gitu katanya. Oh, ternyata banyak juga yang tahu ya tentang Gunung Guntur itu merupakan bagian cagar alam, jadi tidak diperuntukkan untuk kegiatan pendakian. Ternyata banyak juga yang tahu, cuma ya gimana lagi, karena pintunya dibuka, jadi banyak pendaki juga yang masih tetap datang ke situ. Dan juga gue baca di di beberapa statement di sebuah interview yang waktu itu gue lihat di sebuah artikel. Jadi Kepala BKSDA Garutnya itu diwawancarai, dan juga Kang Pepep, yang mana Kang Pepep ini merupakan salah satu pegiat alam di Bandung, Jawa Barat. Jadi beliau ini yang benar-benar sangat keras untuk menekankan bahwa ke para pendaki untuk tidak mendaki gunung yang merupakan bagian dari cagar alam gitu. Itu Kang Pepep. Nah, di situ ada statement dari Kepala BKSDA-nya. Katanya, gue lupa lagi, pokoknya nanti gue tampilin deh insya Allah kalau ketemu ya artikelnya. Gue belum sempat kemarin mau bikin artikel buat ngumpulin rekapannya kayak gimana. Tapi pokoknya gue sempat baca bahwa kepala BKSDA-nya itu
udah nyerah gitu. Jadi dia tuh bingung juga untuk menutup kawasan Gunung Guntur itu, karena untuk sisi ekonominya sih intinya, ekonomi warganya kali ya. Kalau misalkan Gunung Gunturnya mau ditutup, harusnya ada solusi untuk warga gitu, solusi ekonomi untuk mereka. Jadi supaya yang tadinya mereka sudah ketergantungan dengan kegiatan pendakian dari para pendaki, yang dihasilkan dari para pendaki, dari sisi ekonominya dan lain sebagainya. Karena otomatis kalau misalkan lu naik gunung, lu kan ke base camp. Di base camp itu lu bisa beli-beli apa gitu di warung. Terus ya pokoknya dampak positifnya untuk ekonominya tuh bagus untuk warga sekitar. Nah kalau misalkan Gunung Guntur itu ditutup, ya lo harus memberikan solusi sih untuk hal ekonominya. Jadi biar warga juga tenang, nggak was-was, dan juga nggak jadi keributan untuk nanti ke depannya gitu. Rokok dulu. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang komentar juga, Suhendra 6. Pecinta alam nggak mendaki Gunung Guntur, kata dia. Wish, gue masih bingung tuh untuk hal seperti untuk istilah pecinta alam, pegiat alam dan lain sebagainya. Karena kayak terlalu gimana gitu ya kalau pecinta alam tuh. Terus juga ada yang komen, untung bukan pecinta alam, kata dia. Waduh, si paling pencinta alam. Orang yang cinta alam pasti nggak ke Guntur. Aing, untung bukan pencinta alam, jadi boleh ke Guntur. Ada yang komen gitu juga. Terus pecinta alam gak naik semua gunung, kata dia. Apakah pecinta alam hanya pendaki? Bocil-bocil nu iya biasanya nu naik tapi sampah tara dibawa turun. Set, si paling senior. Ya pokoknya gitulah, banyak banget yang komen. Terus gunung pertama gue daki, sumpah daki gunung ini separah itu, apalagi trek ke summit, kata dia. Tanah kerikil pasir yang jika diinjak jeblos semata kaki, bahkan sebetis, kata dia. Pas turunnya kayak naik perosotan. Berarti kayak Rinjani kemarin ya. Gue belum pernah sih kalau untuk lewat jalur Citiis. Gue udah pernah naik Guntur beberapa kali dulu.